Shalom adik-adik. Perkenalkan, nama saya Rezeki Sitagang. Di sini kakak akan menyampaikan firman Tuhan dengan topik buah-buah roh. Ayo, siapa yang penasaran apa itu buah-buah roh? Bagi yang penasaran, silakan tonton video ini agar kita belajar bersama-sama dan ilmu kita bertambah. Selamat menonton, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, sebelum kakak menjelaskan apa itu buah-buah roh, mari kita baca Alkitab kita dari kitab Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-23. Mari kita baca bersama-sama ya adik-adik. Kakak baca dari sini, adik-adik bacanya di rumah ya. Oke, kakak akan membacanya untuk kita semua. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22 sampai ayat ke-23 dengan judul perikop hidup menurut daging atau roh. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menantang hal-hal itu. Oke, terima kasih untuk adik-adik yang sudah membacanya di rumah ya. Dan tadi kakak sudah selesai membaca perikop kita dari kitab Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23. Oke adik-adik, kakak akan menjelaskannya satu persatu ya. Dimulai dari kasih. Kasih itu adik-adik adalah sikap yang menunjukkan kita mengasihi orang tua kita, mengasihi abang dan kakak kita, mengasihi adik kita, mengasihi teman-teman kita, mengasihi binatang-binatang, dan tentunya saling mengasihi antar ciptaan Tuhan. Di sini kakak minta kepada adik-adik harus saling mengasihi ya. Oke? Oke adik-adik, yang kedua ada sukacita. Sukacita itu kita harus selalu tersenyum, selalu bahagia, selalu riang, tidak ada muka merengut. Bisa kan adik-adik selalu bersukacita? Pastinya dong. Baik adik-adik, yang berikutnya ada damai sejahtera. Damai sejahtera itu hati kita selalu tenang, tidak membuat keributan kepada sesama teman kita. Hati yang penuh damai membuat hidup kita damai juga. Adik-adik harus hidup selalu damai ya, apalagi sama teman-teman. Tidak boleh saling ribut. Oke, selanjutnya ada kesabaran. Kesabaran itu adik-adik tidak membalas kejahatan orang lain. Misalnya nih, adik-adik diganggu sama temannya, dicubit, dipukul, tapi adiknya tidak melawan, tetap sabar, tetap diam, tidak membalas apa yang dia perbuat. Adik-adik selalu sabar ya, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Oke? Nah, selanjutnya ada kemurahan. Kemurahan itu adik-adik kita murah memberi. Misalnya nih, adik-adik sedang pergi jalan-jalan nih, terus ketemu pengemis di pinggir jalan. Nah, kita sebagai anak Tuhan Yesus harus murah memberi. Kita beri apa yang ada pada kita. Kita beri dengan ikhlas dan tulus dari hati. Oke adik-adik? Oke, selanjutnya ada kebaikan. Kebaikan itu merupakan sikap yang menolong orang yang sedang membutuhkan. Misalnya nih adik-adik, teman kalian ada yang tidak membawa bekal ke sekolah, tapi dia sangat lapar. Adik-adik bisa memberikan sedikit bekal adik-adik kepada teman yang tidak membawa bekal agar dia bisa makan dan kalian bisa makan bersama-sama. Itu merupakan contoh kebaikan adik-adik.
Adik-adik harus selalu tetap berbuat baik ya kepada sesama. Oke, selanjutnya ada kesetiaan. Kesetiaan itu adik-adik setia kepada sesama kita, terlebih setia kepada Tuhan. Bagaimana setia kepada Tuhan? Kita harus rajin beribadah, rajin berdoa, dan rajin membaca Alkitab, serta bersikap baik saat mendengarkan firman Tuhan ketika kita beribadah di gereja. Adik-adik harus tetap setia kepada Tuhan ya. Oke, yang berikutnya ada kelemah lembutan. Kelemah lembutan itu adik-adik, kita bersikap lembut, bersikap baik kepada teman dan sesama kita. Kita tidak boleh kasar, apalagi mengganggu, mencubit, memukul, dan bersikap kasar lainnya. Adik-adik jangan kasar ya pada teman-temannya, harus tetap lemah lembut dan berbuat baik. Baik, yang terakhir ada penguasaan diri. Penguasaan diri yaitu sikap yang bisa menahan dirinya untuk tidak berbuat jahat. Contohnya mencuri barang orang yang bukan miliknya. Adik-adik jangan mencuri ya, karena mencuri itu dosa. Oke adik-adik, sekian penjelasan buah-buah roh yang sudah kakak jelaskan tadi. Semoga adik-adik dapat mengerti dan dapat diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih juga untuk yang sudah menonton video ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.